Halo warga desa Sukawadi, kembali di Do You See What I See bersama saya Mr. Popo. Kali ini kembali lagi saya ingin membacakan sebuah cerita yang sudah masuk ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Dan ini adalah segmen mencekam, jadi saya akan menceritakan kembali sebuah cerita yang sudah teman-teman kirimkan. Nah, kali ini ada sebuah cerita yang sudah masuk di email kami. Kita baca dulu pendahuluannya. Hai admin Do You See What I See? Saya seorang guru Mandarin. Saya seorang anak Tionghoa yang lahir dan besar di Indonesia. Saya penggemar Do You See What I See sudah lama. Kali ini saya juga ingin sharing cerita horor dari sumber lain, yaitu cerita di Hong Kong. Karena saya juga penggemar cerita horor, jadi saya juga suka mendengarkan cerita horor di negara Cina juga. Mohon maaf kalau ceritanya nanti agak kaku. Semoga tim Do You See What I See bisa membantu menceritakan kembali. Biasanya kita mendengar cerita horor Indonesia. Kali ini kita ganti selera ya. Ceritanya saya dengar dari sebuah acara TV yang menceritakan kejadian horor di Cina. Dan katanya kejadian ini juga masuk sebuah koran di Hong Kong. Berikut korannya. Bahkan ini disertakan loh korannya. Nanti mungkin teman-teman juga bisa melihat seperti apa. Pada tahun 1989, ada sebuah restoran di Hong Kong yang menjual kue tiaw goreng, nasi goreng, dan makanan lain. Di sekitar restoran itu terdapat banyak residen yang ramai penghuni. Pada waktu itu orang malas keluar makan. Mereka ingin memesan makanan dan makanan diantar ke rumah mereka. Zaman itu belum ada Gojek ya, seperti zaman sekarang. Jadi biasanya orang yang menelpon ke restoran itu bisa langsung memesan makanan, bukan lewat aplikasi ya seperti sekarang. Jadi langsung order dan dikirim. Pemilik restoran ini juga ingin mendapatkan cuan. Jadi pemilik memutuskan untuk ada jasa antar makanan setiap hari. Dan dia menyuruh kasir restoran untuk bisa juga membantu antar kalau ada orderan masuk. Suatu hari, restoran tersebut mendapatkan pesanan 4 porsi makanan ke sebuah alamat rumah. Seperti biasanya, setelah makanan disiapkan, kasir itu mengantar makanan ke alamat yang diberikan lewat telepon. Tetapi setelah sampai di alamat rumah yang disebutkan, si kasir tadi tidak melihat siapapun di dalam rumah itu. Dan bahkan tidak mendengar suara apapun dari dalam rumah. Hanya ada seseorang yang menyelipkan uang tunai dari bawah pintu. Jadi si kasir ini melihat dan mengambil uang tunai tersebut ketika diselipkan dari bawah. Dia meninggalkan makanan di depan pintu. Setelah itu dia balik ke restoran. Walaupun dia merasa ada yang sedikit aneh, si kasir ini pun tidak mikir apa-apa. Yang penting ya uang sudah diterima lah. Ketika sudah tutup restoran, si pemilik restoran menghitung hasil pendapatan dari penjualan hari itu. Dia menemukan kertas uang untuk sembayangan. Jadi ini adalah kertas uang untuk yang biasa dipakai oleh orang yang meninggal di sana. Sedikit pengetahuan, kami orang Tionghoa yang beragama Konghucu mempunyai tradisi membakar kertas sembahyang berupa uang untuk orang yang meninggal, untuk mereka gunakan di alam sana. Bahkan kami juga membakar rumah terbuat dari kertas, paspor, bahkan iPhone. Tentu saja itu terbuat dari kertas ya. Nah, jadi si pemilik restoran ini menemukan di counter kasir ada beberapa lembar uang kertas untuk orang meninggal. Si pemilik ini awalnya merasa, wah ini iseng nih dari si waiternya aja atau si kasirnya tadi yang mengantarkan. Dia juga ya nggak marah banget gitulah. Ya hanya ngomel ke stafnya agar lain kali tidak iseng.
Tapi tidak ada waiter atau kasir pun yang mengaku. Bahkan ya nggak ada yang tahu kejadian tersebut. Nah, berikut ini ada contoh uang kertasnya yang dipakai oleh orang yang meninggal di sana. Hari kedua, mereka mendapatkan lagi pesanan makanan 4 porsi. Menunya sama yang kemarin. Alamatnya juga sama persis. Kasir kemudian membuat dan menyiapkan makanan tersebut dan siap diantarkan. Ketika sampai di rumah tersebut, lagi-lagi si kasir yang delivery tadi tidak mendengarkan orang berbicara sedikit pun. Hanya ada uang yang terselip dari bawah pintu. Jadi ketika mereka datang, uang itu diselipkan keluar. Dan lagi-lagi diambil sama si kasir delivery tadi. Sampai malam hari tiba, si pemilik restoran lagi-lagi menghitung uang. Dia juga lagi-lagi menemukan uang kertas untuk sembayangan tadi. Kali ini si pemilik agak curiga nih. Ini perbuatan siapa sih? Dia yakin bahwa kasir yang tadi itu tidak mungkin melakukan hal iseng kayak gini. Si kasir dan delivery man tadi itu sudah bekerja puluhan tahun. Si pemilik sangat mengenal sifat si kasir yang juga melakukan delivery ini. Dia percaya dia nggak akan melakukan hal-hal iseng seperti ini. Keesokan harinya ada pesanan makanan yang lagi-lagi sama. Pesanannya sama, alamatnya sama. Dan ketika ini si pemilik agak curiga dengan orang yang memesan makanan 4 porsi tersebut. Jadi si pemilik restoran ini memutuskan untuk mengantar sendiri makanannya. Seperti biasanya dia menyiapkan makanan, kemudian dia sendiri yang mengantar ke alamat rumah yang sudah disebutkan di telepon. Sampainya di situ, seperti yang dikasih tahu sama kasir yang kemarin, orang tersebut, orang yang ada di dalam rumah itu ya, menyelipkan uang dari bawah pintu. Mereka tidak bersuara sama sekali. Si pemilik restoran setelah meninggalkan makanan memastikan uang yang dia ambil dari bawah pintu tadi adalah uang asli Hong Kong. Dia balik lagi ke restoran. Kali ini dia agak berhati-hati. Dia memastikan lagi tuh, uang itu adalah uang asli Hong Kong, bukan uang untuk orang meninggal. Dan kemudian memisahkan uang itu di dalam sebuah kotak. Jadi uang itu tidak tercampur dengan hasil penjualan yang lain dari restorannya. Pada malam harinya, tiba-tiba terjadi hal yang aneh. Si pemilik kemudian menemukan kotak yang tadinya isinya uang asli Hong Kong berubah menjadi uang kertas sembahyang. Si pemilik restoran ini langsung panik dan menelpon polisi. Dan pada saat itu polisi langsung beraksi. Mereka langsung bersama-sama menuju ke alamat yang mereka antar makanan tadi, yang sudah diberikan oleh si pemilik restoran. Jadi si pemilik restoran dan polisi sama-sama mengetuk berkali-kali rumah yang mereka datangi. Setelah mengetuk beberapa kali, tidak ada yang membukakan pintu. Dan anehnya, dari celah pintu mereka mencium bau busuk. Polisi lalu memutuskan untuk membuka pintu dengan paksa. Polisi tercengang melihat apa yang mereka lihat bersama-sama. Di dalam rumah itu ternyata setelah mereka buka, terdapat 4 orang duduk di depan meja mahjong. Mahjong ini mainan ya, sebuah permainan kartu yang mereka biasa mainkan di Cina sana. Gaya badan mereka juga seperti sedang bermain mahjong, tetapi mereka ini sudah meninggal. Selain polisi, forensik juga datang ke sana untuk mengecek jenazah yang ada di sana.
Setelah itu tim forensik mengatakan 4 mayat ini sudah meninggal seminggu yang lalu. Lalu tetangga memberitahu ke polisi. Belakangan ini tetangga yang di sekitar rumah itu tidak melihat si penghuni ini keluar rumah, tetapi mereka mendengar suara seperti orang-orang yang sedang bermain mahjong. Ini agak aneh ya. Selain hal tersebut yang aneh, polisi juga menemukan selain sidik jari pemilik, juga ada sidik jari dari 2 orang yang sudah meninggal di atas kertas sembahyang. Jadi dikatakan seorang yang menyelipkan uang dari dalam pintu keluar, yaitu adalah salah satu dari jenazah yang sudah diidentifikasi meninggal tersebut. Setelah otopsi, forensik menyatakan mereka meninggal karena ada racun karbon monoksida. Ya, kalau kita cari nih, karbon monoksida adalah gas beracun yang tidak berbau dan berasa. Jadi menghirupnya dapat mengganggu kesehatan dan juga beresiko kematian ya jika terpapar dalam intensitas tinggi. Nah, ini anehnya. Yang mereka menemukan di dalam 4 lambung jenazah tersebut, 4 orang ya, di dalam lambung 4 jenazah tersebut yang meninggal, ditemukan ada sisa makanan, yaitu kue tiaw goreng seperti pesanan yang dibuat oleh si restoran ini. Jadi saya mengulang lagi ya, mereka dinyatakan meninggal seminggu sebelumnya, tetapi lambung dalam 4 orang jenazah ini ada makanan, yaitu kue tiaw yang berasal dari restoran tersebut. Ini tidak masuk akal sama sekali. Polisi Hong Kong akhirnya mencari, ada orang yang bisa ditanyai di sana ya. Mungkin ya nggak tahu apa orang yang mampu mendefinisikan apa yang sedang terjadi di sana. Nah, si orang itu mengatakan pintu rumah ini menghadap ke timur laut, yaitu ke arah pintu neraka. Yin sangat berat. Dalam filosofi Tiongkok terdapat yin dan yang. Jika yin terlalu berat, maka akan menyerap banyak hal negatif. Jadi ibaratnya, rumah mereka ini feng shui-nya nggak bagus katanya. Gampang menyerap sesuatu yang negatif. Pas mereka meninggal, adalah waktu Ciong dengan hari malapetaka. Ciong dalam bahasa Tionghoa artinya jika seseorang ingin melakukan sesuatu harus melihat hari baik dan hari buruknya. Kalau tidak cocok, kami bilang itu Ciong. Jadi maksudnya mereka yang meninggal pas dengan waktu malapetaka. Si orang yang ditanya-tanya juga mengatakan bahwa saat mereka meninggal, rohnya masih belum meninggalkan tubuh mereka. Mereka masih mengira mereka masih hidup. Jadi mereka menelpon dan bisa saja memesan makanan karena lapar. Malam harinya tetap main mahjong seperti itu. Kejadian ini pernah terbit di koran Hong Kong. Sekian cerita yang saya bagikan. Jadi teman-teman juga sedikit-sedikit bisa belajar tentang filosofi Tiongkok. Tadi sudah sama-sama kita simak ya sebuah cerita yang dikirimkan oleh Mbak Mei tentang sebuah kejadian yang aneh banget menurut gue terjadi di Hong Kong sana, dan bahkan ini masuk ke sebuah pemberitaan di sebuah koran ya. Nggak tahu apa yang terjadi dan ya nggak bisa didefinisikan juga ya apa, bahkan ya makanan yang ditemukan oleh forensik ini juga menjadi salah satu bukti ada kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa kita jelaskan gitu ya. Dan mungkin kalau kaitannya dengan jenazah yang masih bergerak dan lain-lain ini, ya
Ya namanya juga hal gaib ya. Mereka bisa melakukan hal-hal lain gitu ya. Bisa jadi bukan manusianya, bisa jadi ya ada ya berpermainan jin juga bisa jadi ya. Tapi ini menarik banget ceritanya memang. Ya, buat teman-teman yang punya cerita serupa yang mau dibagikan di podcast Do You See What I See, baik dalam bentuk audio maupun video, kami sangat terbuka sekali mendengarkan cerita teman-teman ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Tetap mendengarkan Do You See What I See di 2 platform sekaligus, audio setiap hari Senin hingga Jumat, ada di Spotify, jadi format lama dan experience lama yang selalu menyenangkan menemani kita juga, dan juga di YouTube kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan bagikan, subscribe juga buat teman-teman juga di keluarga, barangkali bisa menjadi hiburan buat teman-teman mendengarkan cerita-cerita horor pilihan kita semua. Terima kasih, saya Mr. Popo, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.